Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ristu Oktarin dengan NIM 2502051, dosen pembimbing Salmiati MPD PSD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang. Bunga merupakan organ reproduksi generatif pada tumbuhan berbunga atau Angiospermae yang memainkan peran penting dalam proses reproduksi seperti penyerbukan dan pembuahan. Secara morfologi, bunga terdiri dari bagian-bagian seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Setiap bagian memiliki struktur khas dan fungsi spesifik yang mendukung proses reproduksi. Selain morfologi, anatomi bunga juga memberikan gambaran lebih rinci mengenai struktur jaringan di dalam organ bunga, seperti jaringan pengangkut, jaringan pelindung, dan sel-sel penyusun alat reproduksi. Studi anatomi bunga sangat penting dalam memahami mekanisme fisiologis dan adaptasi bunga terhadap lingkungannya, serta sebagai dasar klasifikasi tumbuhan. Pemahaman terhadap morfologi dan anatomi bunga sangat berguna dalam bidang botani, pertanian, dan pemuliaan tanaman karena membantu identifikasi spesies, mengenali strategi reproduksi tumbuhan, serta menentukan nilai ekonomis dan ekologis suatu tanaman berbunga. Tujuan praktikum 1. Mengamati dan mengidentifikasi bagian-bagian morfologi bunga. 2. Mengamati anatomi bunga melalui irisan tipis organ reproduktif. 3. Membandingkan struktur bunga monokotil dan dikotil. Alat dan bahan. Alatnya yaitu mikroskop cahaya, kaca objek dan kaca penutup, cutter, pinset dan jarum preparat, pipet tetes, botol semprot Aquades, tisu, penggaris, pensil, dan buku gambar. Bahannya yaitu bunga kelapa sawit jantan dan bunga kelapa sawit betina, bunga pisang, bunga kembang sepatu, bunga trompet, larutan sapranin, larutan pasgreen, dan Aquades. Cara kerja. A. Pengamatan morfologi bunga. Ambil contoh bunga monokotil dan dikotil. Amati bagian-bagian morfologi seperti kelopak, mahkota, benang sari, putik, tangkai bunga, dan dasar bunga. Identifikasi ciri monokotil dan dikotil. Catat warna, bentuk, dan simetri bunga. Gambar dan beri keterangan hasil pengamatan morfologi. B. Pengamatan anatomi bunga. Pertama, pilih organ bunga, benang sari atau putik atau ovarium. Buat irisan tipis melintang atau lonjong dengan silet. Letakkan irisan di kaca objek, tetesi Aquades. Tambahkan sapranin kurang lebih 2 menit, bilas kemudian tetesi pasgreen. Tutup dengan kaca penutup dan amati di bawah mikroskop. Identifikasi bagian anatomi sesuai organ. Catat dan gambar hasil pengamatan anatomi bunga monokotil dan dikotil. Hasil pengamatan morfologi bunga. 1. Bunga kelapa sawit jantan. Ukuran kecil, tersusun dalam tandan panjang, terdiri dari banyak benang sari, tidak memiliki putik sehingga tidak membentuk buah, berfungsi menghasilkan serbuk sari untuk penyerbukan. 2. Bunga kelapa sawit betina. Ukuran lebih besar dari bunga jantan, tersusun dalam tandan yang lebih pendek dan tebal, memiliki putik yang menonjol tanpa benang sari, dapat berkembang menjadi buah setelah penyerbukan. 3. Bunga pisang. Termasuk bunga majemuk yang tersusun dalam jantung pisang, terdiri atas bunga jantan dan betina pada satu tandan. Bunga betina berada di bagian bawah, jantan di atas. Masing-masing bunga dilindungi oleh kelopak besar atau braktea. 4. Bunga kembang sepatu. Bunga lengkap dan sempurna, memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Mahkota berwarna cerah, biasanya merah. Benang sari menyatu membentuk tabung di sekeliling putik. Bunga tunggal, simetri radial. 5. Bunga trompet. Bunga besar, berbentuk lonceng memanjang seperti trompet. Mahkota menyatu atau tubular dan menjuntai ke bawah. Warna bervariasi atau putih, kuning, merah muda. Terdiri dari alat kelamin lengkap, benang sari, dan putik. Hasil pengamatan anatomi bunga. 1. Bunga kelapa sawit jantan. Terlihat benang sari yang dominan, terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Tidak ditemukan struktur putik. Jaringan penyusun berupa sel-sel parenkim dan jaringan pengangkut kecil.
2. Bunga kelapa sawit betina. Terlihat putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Tidak ditemukan benang sari aktif. Ovarium berisi bakal biji. 3. Bunga pisang. Mengandung organ reproduksi jantan dan betina. Tampak jelas struktur ovarium inferior dan benang sari rudimenter. Jaringan bunga didominasi parenkim dan kolenkim. 4. Serbuk sari bunga trompet. Serbuk sari bulat lonjong dengan permukaan berduri halus, dinding luar tebal dan lapisan dalam tipis. Inti sel tampak samar di tengah. 5. Putik kembang sepatu. Tampak struktur kepala putik berbentuk bintang, tangkai putik panjang dan ovarium di bagian bawah. Jaringan penyusun terdiri dari sel parenkim dan pengangkut di sekitar ovarium. Terdapat saluran untuk jalur masuk serbuk sari atau stilus. 6. Serbuk sari kembang sepatu. Berbentuk bulat dengan permukaan kasar, eksin tebal dan berpori, menunjukkan ciri khas kembang sepatu. Sel tampak berinti 1 atau 2 tergantung fase. 7. Putik bunga trompet. Struktur kepala putik terbagi 2 atau bifid, tangkai panjang. Ovarium berada di bawah dan mengandung bakal biji. Jaringan terdiri dari parenkim dan sedikit jaringan penguat. Gambar hasil pengamatan morfologi bunga. Gambar hasil pengamatan anatomi bunga. Kesimpulan, praktikum morfologi dan anatomi bunga memberikan pemahaman bahwa setiap bunga memiliki struktur luar morfologi dan dalam anatomi yang berbeda sesuai dengan fungsi reproduksinya. Melalui pengamatan, dapat dibedakan bagian-bagian bunga seperti kelopak, mahkota, benang sari dan putik, serta jaringan penyusun organ reproduksi. Perbedaan antara bunga jantan dan betina juga terlihat jelas, terutama pada bunga kelapa sawit. Praktikum ini penting untuk mengenali ciri khas bunga dan mendukung identifikasi serta klasifikasi tumbuhan.